Salam, marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini suara saya bisa kedengaran ya? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebagaimana yang sudah kita rencanakan bahwa siang hari ini insya Allah kita akan mulai untuk menyampaikan materi seputar mata kuliah adab. Ya, seyogianya minggu lalu kita sudah mulai, tapi qadarullah wa masya fa'al, ada satu dua hal yang masih belum memungkinkan untuk kita bisa memulai, maka insya Allah mulai hari ini kita akan coba untuk menyampaikan materi tentang mata kuliah yang saya ampu pada kesempatan kali ini. Jadi mata kuliah kita adalah adab dan akhlak ya, dua hal yang sebenarnya eh, punya sisi kesamaan ya, punya sisi kesamaan, punya sisi kemiripan yang tentu ini menjadi satu hal yang sangat fundamental, menjadi satu hal yang sangat penting sekali untuk disampaikan. Apalagi bagi seorang penuntut ilmu, maka adab ini adalah merupakan satu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Sebanyak apapun ilmu kita, tapi kalau ilmu tersebut tidak dibarengi dengan adab, maka ilmu tersebut bisa saja tidak bermanfaat. Ya, nah, apa saja nanti adab-adab yang seharusnya dimiliki dan dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, maka insya Allah pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan pada mata kuliah kita di kesempatan hari ini dan juga di kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, karena hari ini adalah merupakan hari pertama, maka mungkin untuk yang belum mengenal saya, di sini ada saya tuliskan nama ya, nama saya Dasa Syawal Saputra. Ya tentu yang sudah kenal alhamdulillah, tapi yang belum kenal ini nama saya dan bisa dipanggil pakai Dasa Syawal atau Putra. Kemudian hari ini insyaallah teman-teman sekalian, di pertemuan yang pertama kita akan coba untuk memaparkan satu mukaddimah tentang mata kuliah kita, yaitu seputar keutamaan mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Ya, jadi tentu timbul pertanyaan di antara kita semua, apa sih sebenarnya keutamaan mempelajari adab dalam menuntut ilmu? Satu hal yang dipelajari apabila tidak terdapat keutamaan di sana, maka biasanya orang tidak akan tertarik dengan hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, kita ingin membeli sesuatu. Katakanlah misalnya kita ingin membeli pakaian, ya, kita ingin membeli pakaian atau kita ingin membeli sepatu, kita ingin membeli kendaraan, ya, atau apapun itu. Ya, tentu kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sisi keutamaan dari barang-barang yang akan kita beli tersebut. Kita ingin beli pakaian, maka kita akan lihat pakaian ini nanti kita manfaatkan untuk apa? Pakaian ini nanti kita pergunakan untuk apa? Begitu juga ketika kita membeli kendaraan, maka kita harus tahu dulu apa keutamaan kendaraan yang kita akan beli tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, maka akan timbul rasa bahwa kita harus segera membeli barang-barang tersebut. Nah, begitu juga dengan mata kuliah adab ini, ya. Pada saat kita mengetahui apa keutamaan dari mempelajari adab dalam menuntut ilmu, maka tentu antusiasme kita akan berbeda pada saat kita belum mengetahui keutamaan mempelajari adab dalam menuntut ilmu.
Nah, maka pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan mengantarkan teman-teman semuanya untuk mengetahui apa sih keutamaan mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Seberapa penting, seberapa urgen ya mempelajari adab dalam menuntut ilmu tersebut. Tujuannya adalah supaya teman-teman semua, kita semua pada akhirnya nanti akan jelas pada saat mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Ya, baik. Tentu kalau berbicara tentang adab ini kita akan diantarkan mengenai satu hal yang sama-sama sudah kita ketahui, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Allah Subhanahu Wa Taala utus beliau untuk menjadi seorang nabi dan rasul dalam rangka untuk menyampaikan risalah agama ini, ya. Dan pada akhirnya maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ad-dal amanah, sudah menyampaikan, sudah mengajarkan secara sempurna apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diajarkan kepada umatnya, termasuk masalah adab. Ya, jadi bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji saja, tapi juga termasuk di dalamnya masalah-masalah yang kecil sekalipun telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dan telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita umatnya. Jadi hatta masalah adab tentu ini menjadi satu hal yang tidak luput dari konsentrasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikannya kepada umatnya, termasuk kita yang pada hari ini tidak berjumpa dengan beliau. Tapi tentu kita bisa melihat dari hadis-hadis yang telah dirangkum oleh para muhaddisin, yang mana tentu kita akan mendapatkan banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya memang betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita umatnya masalah adab ini. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, ini penting sekali teman-teman sekalian. Dalam kita menuntut ilmu, maka barengilah apa yang kita lakukan itu dengan ikhlas. Ikhlas di sini maknanya adalah memberikan atau meniatkan apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk dipuji orang, tidak untuk dipuji orang tua dan lain sebagainya. Ya, karena kalau seandainya kita bertujuan menuntut ilmu hanya ingin dipuji oleh manusia, maka ketika manusia yang kita harapkan pujiannya itu meninggalkan dunia ini, maka pujian itu sudah tidak ada lagi, ya. Atau misalnya kita yang meninggal dunia, maka orang yang memuji kita tidak akan kemudian memuji kita lagi. Tapi pada saat kita mengikhlaskan, meniatkan apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencatat hal itu sebagai kebaikan yang telah kita lakukan. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk ikhlas juga dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita tuntut. Jadi kita sudah menuntut ilmu, kita sudah belajar, kita sudah menggali tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya untuk diri kita dan juga untuk orang lain, maka kemudian tugas kita adalah mengamalkan ilmu itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ilmu yang kita dapat berbeda dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai perbuatan kita sehari-hari itu berbeda dengan kapasitas keilmuan yang sudah kita miliki. Namun pada saat kita mengamalkan ilmu tersebut, jangan lupa juga ikhlaskan amalan tersebut ya lillahi azza wajal. Bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin dilihat oleh manusia, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengamalkan ilmu tersebut dan menerapkan
menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk pribadi kita masing-masing, maka kemudian tugas kita selanjutnya adalah ikhlas juga dalam mengajarkan dan mendakwahkan ilmu tersebut. Nah, ini juga penting ya. Ya, ikhlas dalam mengajarkan, ikhlas dalam berdakwah. Jadi mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu jangan hanya karena ada iming-iming duniawi. Apakah itu gaji, apakah itu uang dan lain sebagainya. Ya, bukan itu tujuan utama kita. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dunia dari apa yang sudah kita ajarkan tersebut, maka anggaplah itu sebagai bonus saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan itu dulu yang kita tanya, ya. Bukan itu dulu yang ada di mindset, ada di kepala kita masing-masing, sehingga pada saat nominal yang diberikan kecil, maka kemudian kita akan serta-merta meninggalkan dakwah kita, meninggalkan taklim kita, ya, meninggalkan kelas kita dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jadikanlah itu bukan menjadi poin yang paling utama. Yang utama adalah pada saat kita mengajarkan, pada saat kita mendakwahkan ilmu yang kita miliki, niatkan itu ikhlas lillahi ta'ala, karena barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain sebuah kebaikan, maka baginya juga kebaikan yang sama tanpa mengurangi kebaikan yang sudah ada dan sudah dimiliki. Maka ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami semua sebagai para penuntut ilmu, karena apabila tidak kita pahami ini dengan cara seperti itu, maka biasanya kita akan sulit sekali untuk bisa ikhlas dalam mengajarkan, ikhlas dalam mendakwahkan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu yang kita miliki kita simpan sendiri tanpa kita sampaikan dan kita dakwahkan, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat untuk banyak orang. Ya, tentu pada saat kita bisa mewariskan ilmu ini kepada orang lain, kemudian orang yang kita ajari mendakwahkan, mengajarkan kepada orang lain dan seterusnya, maka ketika itu juga menjadi pahala yang terus akan mengalir kebaikannya kepada kita sampai hari kiamat. Kemudian teman-teman sekalian, di slide berikutnya, bila kita berbicara tentang adab dan akhlak yang baik, maka ini adalah merupakan bagian dari amal solih yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan kita, timbangan kebaikan kita. Jadi adab dan akhlak yang baik ini bukan satu hal yang tidak ada nilainya. Adab dan akhlak yang baik ini bukan satu hal yang remeh-temeh, ya. Tapi akhlak dan adab yang baik yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yang kita perbuat, ini merupakan bagian dari amal soleh yang kita lakukan, bagian dari kebaikan yang kita lakukan, yang pada akhirnya nanti muaranya akan menambah keimanan kita, ya, dan akan memiliki bobot yang berat dalam timbangan kita di hari kiamat kelak, ya. Karena pada hari kiamat nanti tidak ada lagi guna harta, tidak ada lagi guna anak, istri, segala macam, ya. Yang ada hanyalah amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan selama di dunia, itulah yang nantinya akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Pada saat timbangan kebaikan kita lebih banyak daripada timbangan keburukan kita, maka akan lebih cepat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya, yang tentu menjadi dambaan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara masalah adab, bicara masalah akhlak yang baik, jangan pernah sepele bicara masalah ini. Ya, mari kita serius bicara masalah adab ini, karena hari ini sangat miris sekali kita lihat ada banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita, para penuntut ilmu yang sangat kurang sekali adab dan akhlak mereka. Ya, karena mungkin mereka menganggap bahwa adab dan akhlak itu adalah merupakan bagian yang tidak perlu untuk ditekankan. Yang penting ilmunya banyak tapi tidak beradab, maka ini menjadi perbaiki.
Berikutnya adalah bahwa orang yang memiliki adab yang baik ini sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang-orang yang memiliki adab yang baik. Kemudian akhlak yang baik adalah salah satu penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Jangan pernah sepele bicara masalah adab, bicara masalah akhlak ya. Karena akhlak yang baik itu menjadi salah satu penyebab kita bisa masuk ke dalam surga. Kita tidak pernah tahu teman-teman semuanya karena sebab apa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Yang ada hanyalah pada saat kita hidup, pada saat kita berada di dunia ini, lakukan hal-hal yang terbaik. Sebagaimana yang telah Allah dan Rasul-Nya arahkan dan tunjukkan kepada kita. Itu saja. Lakukan terus apa yang terbaik, maka pada hari kiamat nanti kita akan menuai kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarrah pun, maka dia akan melihat nanti pada hari kiamat hasil dari apa yang sudah dia upayakan. Dan sebaliknya, ya, barang siapa yang melakukan keburukan seberat atau sebesar biji zarrah sekalipun, maka dia juga akan melihat nanti pada hari kiamat atas apa yang sudah dia lakukan selama di dunia ini. Maka pada saat kita di dunia, kita tidak pernah tahu dari sebab mana, dari jalan mana Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Yang ada hanyalah amal kebaikan terus kita lakukan. Ya, karena itu semuanya nanti akan ada perhitungannya, akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu teman-teman sekalian, untuk mendukung ini semua, mendukung apa yang sudah disampaikan tadi, kita perlu kiranya untuk menyampaikan dan juga menukil ya firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang adab ini ya. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat yang keempat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Ya, Allah mengatakan bahwa Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia. Jadi kalau bukan Rasul yang kita jadikan sebagai qudwah, kalau bukan Rasul yang kita jadikan teladan, maka siapa lagi? Ya, kita tahu, kita paham, kita sadar bahwa Rasul orang yang kita jadikan qudwah, orang yang kita jadikan rujukan kita itu memiliki akhlak yang luar biasa agung sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memujinya di ayat ini. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya dalam sebuah hadis ya tentang akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab kana khuluquhul Quran. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhlaknya budi pekertinya itu adalah Al-Qur'an. Maka ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa sekali dan mari kita jadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang kita jadikan panutan, sebagai sosok yang kita ikuti dalam segala hal, termasuk juga dalam akhlak beliau ya yang sangat luar biasa sekali sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala puji seorang hamba, maka itu maknanya adalah bahwa Allah meridhai hamba tersebut. Ya, pada saat Allah memuji, Allah menyebut-nyebut hambanya di hadapan para malaikat, diabadikan di dalam Al-Quran, maka makna yang terkandung di dalam hal tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhai hamba tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridha terhadap hamba tersebut, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa sekali kepada hamba tersebut. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran surga yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam
hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, ini luar biasa sekali ya teman-teman sekalian, bahwa Rasul menjelaskan secara gamblang di sini, menjelaskan secara langsung bahwa salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk menjadi seorang rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, karena memang akhlak yang terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus menjadi Rasul ini sangat miris ya, sangat menyedihkan sekali, sehingga Rasulullah diutus tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak tersebut ya. Dan kita juga tentu sebagai umat yang mengaku bahwasanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga termasuk ke dalam hadis ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian dia dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badi." Rawahu Tirmidzi. Tidak seorang pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Ini juga menjadi dalil bahwasanya adab dan juga akhlak itu memiliki keutamaan yang penting untuk kita ketahui ya. Bahwasanya Rasulullah mengatakan tidak seorang pun yang lebih berat timbangannya ya, yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Bicara keji, bicara kotor ini menunjukkan bahwa adab dan juga akhlak yang dimiliki itu tidak baik ya. Maka kita harus melakukan sebaliknya ya, berbicara dengan bicara yang baik ya, tidak berbicara keji, bisa menyakitkan orang lain, bisa membahayakan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ya, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, Masya Allah, ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ya, orang yang baik akhlaknya ini akan dekat sekali majelisnya pada hari kiamat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Ini merupakan keutamaan yang tidak sepele teman-teman sekalian. Ya, ini merupakan keutamaan yang pantas kita tulis dengan tinta emas, sehingga kita senantiasa akan mengingat-ingatnya, sehingga kita senantiasa akan mengamalkannya ya, karena pada hari kiamat nanti pada saat kita di dunia memiliki akhlak yang baik, maka Rasul mengatakan bahwa kita adalah merupakan orang yang paling dekat majelisnya dengan beliau pada hari kiamat nanti. Kemudian itu tadi beberapa keutamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kemudian kita masih memiliki keutamaan yang lain yang harus kita pahami juga, yang harus kita ketahui juga tentang adab dan juga akhlak ini. Yaitu apa yang dilakukan para ulama kita terdahulu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Apakah mereka hanya menuntut ilmu saja tanpa memperhatikan adab dan juga akhlak ini, ya? Atau malah sebaliknya? Ya, kita akan lihat nanti dari beberapa perkataan para ulama yang menerangkan akan hal tersebut. Mungkin untuk kita yang belum pernah membaca keterangan para ulama tersebut akan sedikit tercengang ya, bahwa ternyata para ulama kita tidak seperti apa yang kita ketahui. Ya, bahkan sebaliknya, apa yang mereka lakukan
lebih besar daripada apa yang sekedar kita bayang-bayangkan saja. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama adalah bahwa para ulama terdahulu selalu mengajarkan anak-anak mereka mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Ini perlu dicatat ini ya. Para ulama terdahulu selalu mengajarkan anak-anak mereka mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Jadi bukan langsung mereka dicekokin ilmu segala macam tanpa dibekali, tanpa didasari dengan adab terlebih dahulu. Ya, karena adab ini sangat penting. Ya, pada saat orang berilmu tidak punya adab, maka yang terjadi adalah hanya kesombongan saja. Ya, dia akan menjadi orang yang sombong, dia akan menjadi orang yang merasa paling pintar sedunia, tidak ada orang yang lebih pintar daripada dia dan seterusnya, ya. Padahal bukan seperti itu seharusnya tujuan orang menuntut ilmu tersebut, ya. Tidak seperti itu. Orang menuntut ilmu bukan hanya untuk dipamerkan, bukan hanya untuk disombongkan, bukan hanya ingin dianggap bahwa dia adalah orang yang alim, dia adalah orang yang paling cerdas, dia adalah orang yang paling berilmu. Tidak hanya seperti itu. Karena kalau hanya sebatas itu, pada saat dia meninggal dunia, pada saat dia mati, maka pujian-pujian itu juga akan sirna bersama dengan lenyapnya dia dari permukaan bumi ini, ya. Jadi para ulama terlebih dahulu, saya ulangi, mereka senantiasa mengajarkan selalu mengajarkan anak mereka untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Apa buktinya? Buktinya adalah salah satunya adalah perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di dalam Hilyatul Auliya, yang artinya beliau mengatakan mereka tidak menyuruh atau mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Bayangkan, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi 20 tahun. 20 tahun itu merupakan waktu yang cukup lama, teman-teman sekalian. Ya, 20 tahun mereka disuruh belajar adab dulu. Ya, belajar adab 20 tahun baru nanti belajar ilmu. Karena tidak mudah. Ya, tidak mudah. Orang bisa memiliki adab yang baik ini bukan hal yang mudah. Selain dia harus paham teorinya, dia juga harus bisa tahu bagaimana prakteknya. Jadi dua hal ini harus disejajarkan, ya. Saya ulangi bahwa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan bahwa mereka tidak menyuruh atau mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian Al-Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak juga mengatakan, ya, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Luar biasa. 30 tahun beliau belajar adab, ya, baru menuntut ilmunya 20 tahun. Jadi lebih banyak beliau habiskan waktu untuk belajar adab terlebih dahulu, ya, daripada menuntut ilmunya. Jadi sangat wajar apabila terbentuk sudah karakter yang baik dari orang-orang yang diarahkan oleh orang tuanya seperti itu. Nah, hari ini tidak begitu ya, teman-teman sekalian. Kita lihat bagaimana anak-anak sekarang ya, itu adabnya terhadap orang tua juga sangat mengecewakan ya, dan seterusnya ya. Yang ada mereka hanya diarahkan oleh orang tuanya hanya untuk sekedar menuntut ilmu tanpa memperhatikan adab terlebih dahulu. Ya, padahal Imam Abdullah ibn Mubarak beliau mengatakan bahwa beliau mempelajari adab 30 tahun. Ya, kemudian menuntut ilmu selama 20 tahun. Berikutnya, Al-Imam Muhammad ibnu Sirin juga mengatakan mereka atau salafus saleh mempelajari petunjuk para ulama tentang adab dan pengalaman mereka terhadap ilmu sebagaimana mereka belajar ilmu. Ya, jadi Imam Muhammad ibnu Sirin juga mengatakan kepada kita bahwasanya salafus saleh mempelajari petunjuk para ulama tentang adab
dan pengalaman mereka terhadap ilmu sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi porsinya sama dia. Ketika belajar adab itu bukan kemudian jadi lebih sepele ya, ketimbang pada saat dia mempelajari hal-hal yang lain. Jadi tidak seperti itu. Ya, ketika belajar ilmu maka samalah seriusnya kita seperti belajar ilmu yang lainnya, ya. Sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua hal tersebut. Kemudian terakhir teman-teman sekalian, dan karena ini mukaddimah mungkin tidak perlu terlalu berpanjang-panjang kita, saya kira setengah jam ya cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa seorang penuntut ilmu wajib mengetahui dan mempelajari adab-adab menuntut ilmu yang harus ia kuasai. Ia harus mengikuti jejak para salafus salih dalam mencari ilmu dan beradab dengan ilmu yang telah dia raih. Jadi ini satu kewajiban yang harus dijalankan, satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang penuntut ilmu tentang bagaimana mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Dan inilah insya Allah materi yang akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, ada banyak sekali adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu sehingga sempurnalah ilmu yang dia dapatkan, karena ilmu yang dia dapatkan itu dibarengi dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, sehingga tidak hanya dia berilmu saja, tapi dia juga menjadi seorang penuntut ilmu yang kemudian memiliki adab yang juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya, bahwasanya kita harus yang pertama mengetahui apa keutamaan daripada mempelajari adab itu dalam menuntut ilmu. Kita sudah tahu tadi, kita sudah paparkan betapa bahwa adab akhlak yang baik itu ada banyak sekali keutamaannya. Sehingga pada saat kita sudah tahu keutamaannya, tidak ada lagi alasan kita tidak kemudian mempelajari adab itu. Ya, jadi kita sudah tahu apa keutamaan yang harus kita pahami. Wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya.
Baik Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk pertemuan ini. Kalau begitu boleh ditutup Ustadz. Ya, baik. Terima kasih untuk perhatiannya semua teman-teman yang bergabung di kelas kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan bukan berarti tidak paham ya, tapi karena mungkin sudah memahami. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya tentu silahkan ya, nanti pertemuan berikutnya jika memang ada yang ingin ditanyakan saja. Semampunya insya Allah kita akan jawab. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, jazakallahu khair. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Ustadz dan semoga kami diberikan taufik untuk bisa mengambil manfaat dari kuliah hari ini. Amin. Baik. Kalau gitu boleh keluar Ustadz. Kepada teman-teman silakan tulis namanya untuk absen.